bagaimana kalau musiknya tidak melalaikan Ustaz, justru mengajak tanda kutip mengingat Allah, kebaikan dan lain-lain. Musik mengingat Allah karena liriknya tentang kematian, liriknya tentang Islami dan yang lainnya. Tentu pertama ya, kewajiban kita adalah mendahulukan dalil daripada akal. Ketika Rasulullah mengharamkan dan Rasulullah menyatakan itu haram, tegas. Nabi tidak pernah memberikan perincian kepada kita, kalau musik ini buat yang liriknya Islami boleh. Kalau liriknya nggak Islami, isinya maksiat nggak boleh. Nabi mengatakan apa? Akan benar-benar ada dari umatku yang menganggap halal alat-alat musik. Tegas, mutlak. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Sesuatu dalil yang sifatnya mutlak tidak boleh dibawa kepada keadaan tertentu kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Yang kedua, kalau musik itu sudah diharamkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita katakan ada musik Islami. Sekarang kalau seperti itu jadi ada zina Islami nanti Pak. Ada mencuri Islami, pacaran Islami, riba Islami. Tinggal tambahin aja Islami. Gimana itu? Ya. Jelas ini tidak dibenarkan ya akal Islam, azakumullah. Rasulullah tidak pernah beribadah kepada Allah dengan cara alat musik, enggak. Rasulullah tidak pernah beribadah dengan cara nyanyian-nyanyian ya, yang katanya isinya tentang kebaikan. Memang kalau tanpa musik sebagian ulama membolehkan syair, bersenandung. Itu yang paling ringan adalah Imam Syafi'i dalam hal ini. Boleh sebatas bersenandung, bersyair, nggak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i memberikan catatan. Catatannya pertama, isi senandung atau syair itu tidak boleh berisi maksiat. Tapi isinya yang mengingatkan kita kepada akhirat dan yang lainnya nggak apa-apa. Kalau tidak disertai dengan alat musik. Yang kedua, tidak boleh sering-sering. Karena Nabi bersabda, la an yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Ya, hadisnya sahih. Nabi mengatakan lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh apa? Nyanyian. Maka kata Imam Syafi'i, ini syarat yang kedua yang harus terpenuhi. Tidak boleh sering-sering. Sekali-kali nggak masalah. Makanya para sahabat bersyair sekali-kali aja nggak masalah. Adapun jadikan kebiasaan, jangan. Nah, ternyata terkadang kita melihat pemuda itu kebalikan. Lebih senang bersyairnya daripada apa? Baca Qur'annya, daripada zikirnya. Ini melalaikan namanya, Pak. Tetap ini tidak diperbolehkan kalau sudah seperti itu. Ya. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang nyanyian, banyak banget yang keras terhadap nyanyian. Ya. Imam Malik mengatakan nyanyian itu ruqyatuz zina. Ruqyahnya zina. Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kata Ibnu Abbas apa? Demi Allah, yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian. Itu juga perkataan Ibnu Mas'ud. Sampai bersumpah 3 kali. Demi Allah, yang dimaksud ayat itu adalah nyanyian. Bang, akhi, ya, kita yang dari kecil ngedengerin nyanyian, itu kayak gimana gitu ya. Ya, kayaknya kita dari kecil dah, gimana sih di angkot ada nyanyian, ada musik, di mana-mana ada musik.
kok kayaknya baru sekarang nih kita dengar-dengar nih. Jangan-jangan nih agama baru nih. Masalahnya kita dari kecil udah dididik di atas kayak gituan, Pak. Kita anggap biasa. Waktu SD dulu ya, pelajaran olahraga senam jasmani, teng 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 gitu. Pakai musik. Jadinya kita nganggap biasa. Ya. Sehingga pada waktu itu gara-gara kita terbiasa di atas sesuatu yang ternyata setelah tahu kita itu mungkar, kita merasa heran. Ibnu Mas'ud berkata begini, Kaifa bikum idza labisatkumul fitnah wa sarat sunnah. Ya. Bagaimana pendapat kalian apabila fitnah itu melanda kalian? Dan fitnah dianggap sunnah. Yarbu fiha shaghir, anak kecil tumbuh di atas fitnah. Wa yahramu fihal kabir, orang dewasa tua di atas fitnah. Sehingga mereka menganggap ini sunnah. Ketika fitnah itu dikatakan tinggalkan, orang berkata ada sunnah yang ditinggalkan. Padahal itu bukan sunnah. Kenapa? Di situ Ibnu Mas'ud memberikan kepada kita alasannya. Dia sudah tumbuh dari kecil di atas fitnah. Dia sudah dewasa sampai tua di atas fitnah. Sehingga dianggap biasa gitu. Dianggap biasa, nggak masalah. Nah, inilah jadi masalah akal Islam. Nah, setelah kita besar, mulai kita mengaji, baru kita dengar, haram, waduh. Ya, kalau antum Masya Allah kayak Mas tadi itu ya, pas dengar langsung haram, langsung nyari, langsung wah, udah kalau gitu saya tinggalin, Masya Allah gitu kan. Yang berabe-nya tuh Pak, pas dia tahu haram, apaan sih nih? Dikit-dikit haram. Agama apaan tuh kayak gitu tuh kan? Susah jadinya karena ngikutin hawa nafsu. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.